Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan baca kitab kita, yaitu di kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis ke-7 ya, yaitu hadis yang diberi judul oleh penulis Hurmatul Muslim atau kehormatan seorang muslim. Baik, langsung saja akan kami bacakan hadisnya, kemudian keutamaan hadisnya, penjelasan daripada hadis ini, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, kemudian mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah mereka, harta mereka aman dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun pertanggungjawaban mereka itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis rawahul Bukhari fi Kitabil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Bab fa in tabu wa aqamus shalah, babnya adalah yaitu ketika mereka bertobat dan mendirikan salat, nomor 25. Adapun Imam Muslim juga dicantumkan dalam Kitabul Iman, bab al-amru bil qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Babnya adalah perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, nomor hadis 22. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan Nabi SAW, illa bihaqqil Islam, tafarrada biha al-Bukhari duna muslimin. Jadi lafal illa bihaqqil Islam ini itu hanya ada pada kutipannya Imam Bukhari, namun tidak ada pada kutipannya Imam Muslim. Baik, kita akan masuk pada keutamaan hadis ini atau urgensi daripada hadis ini, yaitu ahammiyatul hadis. Hadal hadisu azimun jiddan. Ya, di sini merupakan bagian daripada hadis yang amat sangat agung, yang amat sangat tinggi kedudukannya. Kenapa? Li'ishtimalihi 'alal muhimmati min qawaidi dinil Islam. Bahwasanya hadis ini mengandung atau memuat kaidah-kaidah keislaman yang amat sangat penting, yang amat sangat pokok, yang amat sangat mendasar. Di antaranya apa? Yaitu wahiyya asyhadah ma'a tasdiqi al-jazimi bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian serta pembenaran atau keimanan atau keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian wa iqamatis shalah, mendirikan salat alal wajhil ma'mur bih, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'iz zakati ila mustahiqiha, kemudian menunaikan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, kemudian kita masuk pada syarhu al-fadhil hadis atau penjelasan terkait dengan beberapa lafaz-lafaz dalam hadis ini. Ya, kita akan mengambil beberapa faedah atau pelajaran penting dalam beberapa lafaz
dalam hadis ini. Yang pertama umirtu. Maknanya amaronillahu ta'ala, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku. Atau dalam konteks hadis yaitu memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An-nas, nah an-nas yang dimaksud di sini atau manusia yang diperintahkan untuk diperangi dalam hadis ini, itu cakupannya apa? Yaitu hum abadatul aunas wal musyrikun. Itu mereka adalah para penyembah berhala dan orang-orang musyrik. Nah, jadi untuk para penyembah berhala dan juga orang-orang musyrikin ini, mereka itulah yang diperintahkan untuk diperangi dalam hadis ini. Kemudian yuqimus salata, mendirikan salat, ay ya'tu biha 'alal wajhil ma'muri bih au yudawimuh 'alaiha, yaitu adalah dengan mengerjakan salat ya sebagaimana yang telah diperintahkan, atau konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan salat tersebut. Nah, kemudian yu'tuz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat, yadfa'uha ila mustahiqiha, yaitu adalah membayarkan zakat atau memberikan harta zakat ini kepada yang berhak untuk menerimanya. Kemudian asamu, ay hafidhu wa mana'u, atau menjaga ya, menjaga ataupun menghalangi ya, atau menahan. Wa minhu i'tasamtu billah, ya di antara maknanya juga adalah i'tasamtu billah, atau aku meminta perlindungan atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau imtana'tu bilutfin an ma'siyatihi, atau aku menahan diri ya, atau berhenti daripada kemaksiatan. Ini merupakan salah satu makna daripada lafal asoma. Asoma ya, asoma ya'sima. Kemudian illa bihaqqil Islam. Maknanya di sini hadza istisna munqati'. Nah, jadi apa namanya, illa bihaqqil Islam ini adalah istisna munqati'. Jadi istisna munqati' itu dia adalah kebalikan daripada istisna muttasil ya. Di mana istisna munqati ini adalah istisna atau yang dikecualikan itu jenisnya berbeda daripada apa yang dikecualikan darinya, atau mustasna-nya itu berbeda daripada mustasna minhunya. Nah, maknanya apa? Jadi makna illa bihaqqil Islam ini apa? Ya, ma'anahu lakin yajibu alaihim ba'da ismati dimaihim wa amwalihim ay yaqumu bihaqqil Islami min fi'lil wajibati wa tarkil manhiyat. Ya, maksudnya adalah ya setelah apa namanya, darah mereka atau jiwa mereka dan juga harta mereka orang-orang musyrikin tadi ini aman ya, karena mereka mengucapkan kalimat syahadat tadi, maka mereka wajib untuk apa? Untuk mendirikan atau untuk menegakkan hak-hak Islam berupa apa? Berupa melaksanakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan segala bentuk larangan dalam agama. Nah, kemudian wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungan ataupun pertanggungjawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Pertanggungjawaban apa yang akan nanti mereka pertanggungjawabkan? Yaitu hisabu bawatinihim wa sidqu qulubihim 'ala Allah taala. Yaitu yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban batin ya, batin, dan juga kemurnian atau keikhlasan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lianna subhanahu huwa al-mutalli' ala ma fiha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas apa yang berada pada hati kita. Nah, kenapa yang dimaksud di sini atau para ulama memaknai hisab atau pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban yang sifatnya batin? Karena syahadat itu adalah perkara batin, ya, adalah perkara batin. Artinya ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat,
maka dia adalah seorang muslim. Ya, adapun apakah niat mengucapkannya itu memang karena ingin masuk Islam, murni karena Islam, atau hanya karena tipu daya atau selainnya, maka itu adalah urusan dia dengan Allah. Akan tetapi ketika orang itu misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan kita, maka kita berkewajiban untuk menganggapnya sebagai seorang muslim. Kita tidak berkewajiban untuk mencari tahu niatnya apa di balik mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalnya dalam kondisi peperangan, kita memerangi orang-orang musyrikin, kemudian salah seorang di antara mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh bagi kita untuk membunuhnya. Ya, tidak boleh bagi kita untuk membunuhnya. Karena ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia sudah bagian dari kita. Dia sudah bagian daripada seorang muslim. Adapun kalaupun ada kecurigaan, ya kalaupun kita mencurigai mungkin dia mengucapkan itu hanya karena tipu daya, karena takut mati misalnya, maka itu bukan kewajiban kita untuk menghakimi hal tersebut. Itu urusan dia dengan Allah. Masalah hati itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelasnya kita akan lihat beberapa penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Kita masuk pada fiqhul hadis wa mursyidu ilaihi, atau pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama apa? Riwayatul hadis. Riwayatul hadis atau berkaitan dengan periwayatan hadis ini. Nah, apa yang menarik kita lihat di sini, ruya ma'na hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin. Ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan daripada beberapa jalur periwayatan yang berbeda. Ya, jalur periwayatan yang berbeda. Nah, kita lihat la tuziduhu wuduhan wa bayanan, karena di beberapa jalur periwayatan itu nantinya matan hadisnya itu akan ditambahkan dengan beberapa penjelasan-penjelasan ataupun ya penjelasan daripada beberapa maknanya. Atau nantinya kita akan lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ternyata matannya berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh imam hadis lainnya, misalnya Imam Muslim atau Imam Ahmad. Nah, fa fi sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, adapun kutipannya Imam Bukhari radhiyallahu anhu daripada atau periwayatannya Imam Bukhari rahimahullah taala daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian Imam Bukhari menambahkan atau ada tambahan di dalam periwayatan Imam Bukhari apa? Yaitu kalimat ya'ni al-musyrikun. Ya'ni al-musyrikin. Ya. Tambahannya adalah ya'ni al-musyrikin. Ya, ya'ni al-musyrikin. Nah, ini tambahan ini itu tidak ada di beberapa periwayatan para imam hadis lainnya, ya. Nah, sekarang kita lihat hatta sampai yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kurang lebih setelah ini sama ya. Ya, fa idza syahadu atau fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sallu salatana wa istaqbalu qiblatana wa akalu zabihatana faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Ya, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya. Ya, di sini Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka, ya manusia di sini Imam Bukhari memberikan tambahan yaitu apa? Ya'ni al-musyrikin. Yaitu mereka atau orang-orang yang musyrik. Sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Apabila mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, kemudian mereka mendirikan salat, mereka salat dengan salat kita, mereka menghadap kiblat kita, kemudian mereka memakan sesembahan kita, hewan ternak yang kita persembahkan atau yang kita korbankan, maka diharamkan bagi mereka darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak-hak Islam. Nah, kita lihat
periwayatan dari imam hadis yang lain. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah ini dari Imam Ahmad dari jalur Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Inna ma umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu aw asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Ya, jadi teks hadisnya itu berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di atas tadi. Ya, kalau di periwayatan Imam Ahmad ini dari jalur Mu'az bin Jabal itu tidak, yang pertama tidak ada tambahan yakni al-musyrikin. Kemudian juga tidak ada juga lafal wasallu salatana wastaqbalu qiblatana. Dalam periwayatan Imam Ahmad itu tidak ada. Ya. Nah, wa kharrajahu Ibnu Majah mukhtasaran. Adapun periwayatan Ibnu Majah itu lebih ringkas lagi hadisnya. Nah, intinya bahwasanya hadis ini walaupun berbeda-beda teksnya berbeda di antara periwayatan yang satu dan yang lainnya, namun inti daripada hadis ini adalah substansinya sama. Ya, substansinya sama. Yaitu apa? Yaitu adalah mereka orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka tidak wajib atau tidak boleh untuk diperangi lagi. Tidak boleh untuk diperangi, hartanya tidak boleh diambil. Hartanya tidak boleh untuk diambil. Baik, kita akan langsung masuk pada poin kedua. Kita tidak akan memperdalam di bagian periwayatan ini ya, karena yang kita ingin bahas secara mendalam di sini adalah substansi daripada hadis ini. Baik, bismillah. Al-iktisaru ala nutqi bi syahadatain kafin li'ismati nafsi wal mal. Ya, bahwasanya pengucapan dua kalimat syahadat itu sudah cukup untuk menjadikan jiwa dan harta itu aman bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang para penyembah berhala. Ya. Jadi tentu saja konteksnya ini adalah dalam konteks peperangan ya, dalam konteks peperangan. Bahwasanya apabila seorang musyrik, seorang penyembah berhala, dan kita berperang dengan mereka, maka ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kita tidak boleh untuk memerangi mereka, tidak boleh untuk membunuh ataupun mengambil hartanya. Nah, wa minas sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridul Islam asyhadatan faqat. Ya, jadi Nabi SAW itu mencukupkan dengan pengucapan dua kalimat syahadat. Dan beliau menerima itu dari siapapun yang datang masuk Islam, maka pasti Nabi hanya memerintahkan kepada mereka untuk masuk Islam ya, yaitu adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itu sudah cukup. Ya, wa ya'simu damahu bidzalika wa yaj'aluhu musliman. Ya, dengan pengucapan dua kalimat syahadat itu maka sudah cukup untuk mengamankan darahnya, mengamankan jiwanya, dan menjadikannya sebagai seorang muslim. Menjadikannya sebagai seorang muslim. Nah, kemudian wa yu'ayyidu hadha ahadits qawliyatan sahihatan lam yadhkur fiha iqamatus salati wa ita'az zakati. Ya, hal ini diperkuat dengan beberapa hadis ya, yang dimana hadisnya ini secara substansial sama dengan yang kita sebutkan atau yang kita bacakan pertama tadi, bahwasanya Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka kaum musyrikin sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan cukup sampai di situ. Tidak ada tambahan mereka mendirikan salat dan seterusnya. Kita lihat Fafil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Bahwasanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia, dalam hal ini para penyembah berhala, kaum musyrikin, sampai mereka mau mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah.
Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqiha, maka hartanya, jiwanya itu telah aman dariku kecuali dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, adapun pertanggungjawaban mereka terkait dengan syahadat itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi riwayatil lil muslim, wa fi riwayatin lil muslimin, adapun riwayatnya Imam Muslim itu beda lagi, ada tambahan sedikit, yaitu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Yaitu adalah sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mereka beriman denganku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Beriman kepada Nabi SAW dan beriman dengan apa yang dibawa atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih, walaupun teks secara tekstual ini berbeda dengan hadis periwayatan Imam Bukhari tadi, tapi secara substansial sama. Ya, bahwasanya kaum musyrikin, para penyembah berhala dalam kondisi peperangan, ya, ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka darah mereka, jiwa mereka, dan harta mereka aman daripada pedang-pedang kaum muslimin. Ya, artinya kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haram hukumnya untuk dibunuh, haram hukumnya hartanya diambil. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian warwa Muslimun aydan an Abi Malik al-Ashja'i an abihi qala. Nah, masih dalam periwayatannya Imam Muslim rahimahullah, yaitu dari Abu Malik al-Ashja'i an abihi qala, dari ayahnya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari daripada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haramallahu damahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan darahnya dan hartanya, dan pertanggungjawabannya itu atas Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk menjadikan mereka seorang muslim. Harta dan darahnya itu aman. Ya, tidak boleh untuk diganggu. Nah, wa ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Usamah bin Zaid. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini mengingkari atas perbuatannya Usamah bin Zaid. Apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid? Qatalahu liman qala la ilaha illallah washtadda nakiruhu alaiha. Washtadda nakiruhu alaihi. Ya, bahwa Nabi SAW ini pernah menegur atau memarahi Usamah bin Zaid. Ya, karena Usamah bin Zaid ini dalam suatu pertempuran, ketika musuhnya ini sudah mau ditebas, musuhnya ini mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, akan tetapi Usamah bin Zaid ini tetap membunuh orang tersebut. Maka ketika perkara ini ditahu oleh Nabi SAW, maka beliau pun akhirnya menegur Usamah bin Zaid dengan teguran yang amat sangat keras. Beliau mengatakan, kenapa engkau membunuh dia? Padahal dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kata Usamah bin Zaid, aku yakin bahwa dia mengucapkan itu karena dia ingin menyelamatkan nyawanya dari tanganku. Artinya Usamah bin Zaid menganggap bahwa ucapannya ini atau kalimat syahadat yang diucapkan oleh musuhnya tadi ini itu bukanlah ucapan yang murni, ya, murni ingin masuk Islam, tapi ingin menyelamatkan harta dan jiwanya. Maka Nabi tetap menegur Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, apakah engkau membelah hatinya dan membelah dadanya dan melihat hatinya? Nah, maka dari situ Nabi SAW kemudian memberikan teguran yang amat sangat keras kepada Usamah bin Zaid, karena membunuh lawannya atau musuhnya walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian apa lagi? Wala ta'arud bainal ahadis bal kulluhu haqqun. Ya, walaupun hadis-hadis tadi itu berbeda, ya, secara matan atau secara isi tulisannya itu berbeda antara satu dengan yang lain, tapi tidak ada pertentangan dari sisi makna.
ya, atau dari sisi substansi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Bahkan semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Ya fa inna mujarrada nutqi bi syahadatain ya'simul insana ya wa yusbihu musliman. Ya artinya pengucapan dua kalimat syahadat itu sudah cukup untuk menjadikan seorang manusia itu aman darahnya dan hartanya serta menjadikannya sebagai seorang muslim. Ya fa in aqama shalah wa ata zakata ba'da islamihi falahu ma lil muslimin wa alaihi ma alaihim. Ya, adapun ketika dia sudah melaksanakan sholat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi ya, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat setelah keislamannya tadi, maka baginya apa yang diberikan kepada kaum muslimin lain. Dia berhak untuk mendapatkan pahala atas ibadah yang dia laksanakan, dia berhak mendapatkan surga atas ganjaran amal soleh yang ia perbuat. Wa alaihi ma alaihim, ya, serta dia juga diberikan kewajiban sebagaimana kaum muslimin lainnya. Dia diwajibkan sholat, diwajibkan membayar zakat, diwajibkan berhaji dan lain sebagainya. Ya wa in akhalla bi syai'in min arkanil Islam fa in kanu jama'atan lahum mana'atun qutilu. Kalau mereka misalnya mengingkari atau meninggalkan satu rukun Islam, kalau misalnya mereka meninggalkan satu rukun Islam dan mereka kondisinya itu dalam kondisi berkelompok ya, jumlahnya banyak dan mereka memiliki kekuatan, kutilu, maka perangilah mereka. Ketika mereka kelompok tadi itu ya mengingkari atau meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhalu sabilahum. Jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan salat, membayar zakat, fakhalu sabilahum, maka tinggalkanlah jalan mereka. Al-Quran surat Taubah ayat 5. Wa qala subhanahu, dan juga firman lainnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum 'ala Allah. Fa ikhwanukum fid din. Ya, jika mereka mendirikan bertobat, mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Al-Quran surat Taubah ayat 11. Ya, wa sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman lam yughir alaihim hatta yusbih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerangi suatu kaum, maka beliau tidak akan menurunkan perintah serangan sampai waktu subuh. Ya fa in sami'a adzanan wa illa aghara alaihim, sampai beliau mendengarkan waktu azan. Ya kalau mendengarkan azan. Ya kalau tidak ada azan, maka beliau pun akan memerangi mereka. Ya, mengapa beliau melakukan ini? Ma'a ihtimali ayyakunu qad dakhalu fi Islam. Karena Nabi berharap bahwasanya mereka itu sudah masuk Islam sebelum peperangan terjadi. Ya, kalau artinya kalau mereka masuk Islam, ya maka tidak perlu lagi diperangi, aman. Ya, karena tujuannya adalah agar untuk menegakkan Islam ya. Pertempuran itu dilakukan untuk menegakkan Islam, untuk mendakwahkan atau menyebarkan Islam dan membela keislaman. Ketika musuh sudah masuk Islam, maka tidak perlu lagi. Tujuan daripada pertempuran itu sudah tidak ada lagi. Ya. Akan tetapi ketika misalnya sudah masuk waktu subuh dan tidak ada suara azan dari pihak musuh, ya maka mereka akan diperangi. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan dulu di poin kedua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada poin ketiga terkait dengan hadis ini yang insyaallah lebih seru lagi ya, karena di poin ketiga ini akan membahas terkait dengan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma terkait dengan setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti apa itu kita akan lihat di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.